yang anu, yang itu stop itu juga. Halo, guys, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Aman, suara saya terdengar, Bu Elvira? Aman ya, terdengar ya, Bu Elvira ya? Aman. Oke, thank you. Ini Bu Elvira, peserta pertama yang hadir. Yeay. Semangat. Sangat Bu Elvira. Jumat malam jangan lupa SMJ Bu Elvira. Oh iya. Heeh. Siap, Nanti siap. kalau tidak salah kita akan bahas apa ya Jumat malam itu training terkait buku training Bu Elvira. Oh, Gitu. Nanti oke. ada yang kayaknya ada yang mau buat jadi didiskusikan langsung gitu. Iya. Aku ngajak ngajak staf boleh nggak? Nggak Jangan. dulu. Jangan dulu. Oke Jangan deh. jangan dulu. Gitu. Oke lah. Oke, siap. Bu Elvira. Siap. Ya, Thank you sekali. lanjut. Sebentar, sebentar. Siap. Mantap. Oke. Terima kasih teman-teman udah hadir luar biasa ya sore hari ini udah 180 peserta. Wece. Nanti kita usaha rutinan MDC Forum luar biasa sore hari ini kedatangan ya datang bintang tamu eh, murid anak idealismenya dari Bapak Apoteker Direktur Apoteker Jumaidil Khairat ini muridnya Pak Andi banget. Eh, Anak idealismenya Pak Andi gitu loh. Ya Pak Andi lah ya Pak Andi. Kopiannya Pak Andi. Pada hari ini beliau berkenan untuk sharing pengalaman beliau apa ya rekrutmen enggak rekrutmen pakai admin untuk dua apotek beliau gitu loh. Dua apotek beliau nih sepertinya teman-teman butuh terkait admin untuk keuangan. Jadi admin ini tuh membuat rekapannya untuk dikerjakan oleh akunting kami gitu ya. Dahulu beliau masih pakai jasanya MDC, jasa tata kelola keuangan. Teman pasti tahu ya jasanya MDC yang membuat laporan keuangan. Beliau ikut 1,5 tahun ya, kalau tidak salah. Ini 2 tahun berarti 2 tahun dan 1 tahun yang ini 2025 itu di handle akunting apotek beda sendiri gitu. Dulunya ikut jasanya MDC gitu. Dan beliau tetap bayar gitu. Oke, sebelum gitu. Sebelum lanjut, maaf benar ya teman-teman ya agak sedikit kaget ya. Karena saya zoom di kantor ya. Ginilah ya kalau di kantor tuh kami, wah kami itu di sini semuanya pokoknya. Tapi kalau MDC forum nggak suruh diem. Tapi kalau bersin batuk tuh nggak bisa ditahan gimana? Itu ya, yuk Bismillah. Izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin saya buka dan pimpin doa supaya proses belajar kita, proses berkumpul kita, proses rutinan kita, teman-teman bisa ngikutin tiap Rabu sore, Allah longgarkan, mudahkan untuk hadir ya ke Zoom. Izin saya pimpin, boleh dibantu aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman kami, yang Allah bisa berdoa orang tak kami, yang Allah bisa guru-guru kami, rekan kerja kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadikanlah kami orang soleh dan menyolehkan orang lain. Dan jadikanlah kami bisnis kelas dunia yang kita kawannya secara dengan sahabat Rasul. Mudahkanlah, ajarkanlah proses belajar kami sore hari ini sampai dengan selesai Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iya kan betul iya kan. Amin amin ya robbal alamin. Nih aku share screen deh buat teman-teman yang baru gabung. Mungkin 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 tidak tahu materinya yang hari ini, tapi harusnya tahu ya karena yang share share itu share linknya saya nih. Saya hanya mengingatkan sih teman-teman ya. Saya kok putih.
Mana tadi template-nya? Oh, masih muter. Sebentar, teman-teman. Masih proses muter-muter, loading. Malah saya yang kaget ini. Template tidak muncul. Nah, nih. Enaknya punya admin keuangan. Oh, yang udah punya admin, ya cung. Yang punya admin, ada gak sih yang punya admin? Nih, mau lihat sih pesertanya siapa yang punya admin? Punya admin. Aku tadi sepertinya lihat Bu Desi. Bu Desi Batam udah punya admin satu. Terus siapa lagi yang punya admin ya? Hmm, gak ada. Cuma satu. Bu Desi aja. Nih gimana ini? Nggak tahu ya, saya yang kenal ya. Yang saya kenal nih dari 220 peserta yang sudah punya admin Bu Desi. Harusnya Bu Desi nih yang sharing ini, Mas. Pengalaman punya admin. Tekneng gitu juga. Dulu juga punya admin. Nggak tahu ya sekarang masih jalan nggak ya? Bu Vita ini sudah mana ya? Siapa lagi yang saya tahu ya? Bu Elfri. Bu Elvira udah belum sih? Belum ya? Belum punya admin ya? Oke lah. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini loh. Satu admin tuh bisa buat megang beberapa apotek teman-teman. Kalau Mas Edil itu buat dua apotek. Nextnya itu mungkin bisa tambah ya. Kalau yang saya lihat satu admin itu bisa lah ya megang minimal 3 outlet itu bisa. Bisa itu. Loadnya 8 jam kerja, 6 hari seminggu tuh bisa banget gitu loh. Tapi kalau teman-teman pakainya langsung akunting, ya megang semua cabang mungkin bisa kalau cocok dengan harganya gitu sih. Karena semuanya bisa harusnya ya, tapi kalau cocok dengan gajinya ya gitu lah. Tapi nggak tahu ya passionnya apakah multitasking atau biasanya satu akunting itu satu brand maunya seperti itu biasanya. Tapi kalau ketemu akunting atau staff admin yang luar biasa nih bisa dipakai buat beberapa cabang atau beberapa bisnis tuh bisa. Mungkin teman-teman kan pasti ada ya, selain apotek retail itu mungkin ada jasa ataupun apa eh manufaktur gitu. Ntar pasti bisa, walaupun cara bermainnya beda ya, paling sedikit sedikit gitu. Itu tuh bisa pakai satu akun dengan atau satu admin gitu. Itu yo sebelum ke Mas Aidil, seperti biasa MDC Forum ada 2 sesi, satu baca buku, satu bintang tamu. Ayo, saya lanjutin baca buku kemarin, buku Profit First. Kemarin itu, baik mana ya? Boleh teman-teman, kalau ada yang ingat, pasti tidak ingat. Ayo, kalau ada yang ingat, wah saya harus kasih hadiah. Lalu impas, bisa lebih baik. Permasalahan uang. Oh enggak deh. Sampai mana ya kemarin? Bab 2 itu, oh kaidah Parkinson ini udah 2 minggu yang lalu. Efek primasi udah, singkirkan godaan udah, untuk sebuah ritme udah, rumus akuntansi. Ini rumus akuntansi kalau teman-teman nggak, dan ya ulangi sudah. Ini ketiga kalinya. Karena ini perlu diperkuat lagi, perlu dirimain lagi gitu loh. Oh, ini disclaimer saya ini membaca dan menerjemahkan sesuai pemahaman saya. Kalau teman-teman ada insight monggo silahkan ditambahkan menurut teman-teman seperti apa sih maksudnya dari paragraf atau bab yang saya baca sore hari ini. Itu monggo silakan. Monggo silakan kita diskusi. Silakan, saya senang banget. Buku yang saya baca nih, buku Profit First. Nih kalau teman-teman ada yang belum pernah lihat nih, bukunya seperti ini Profit First. Bukunya bahas tentang bagaimana bisnis itu membuat kita kaya, bikin kepala kita enteng, bikin kita maksudnya owner ya gitu loh. Owner itu selalu menang. Gimana sih maksudnya selalu menang ya? Selalu menang itu maksudnya owner tuh pasti dapat untung gitu per bulan. Wah, itu selalu untung ya teman-teman, selalu untung.
sudah beli Bu Elvira. Oh, ini saya harusnya dibantu Bu Elvira. Mungkin saya baca Bu Elvira yang menerjemahkan. Iya sih, maksudnya itu Bu Elvira gitu. Kadang saya baca tuh mau baca diem terus apa ya gitu gitu Elvira. Jadi kemarin tuh ada insight ya sebenarnya ya. Saya diminta untuk langsung anu Bu Elvira. Langsung ke intisari, buatin intisarinya semacam saya baca buku The Richest Man in Babylon yang awal-awal MBC itu kan intisari-intisari ya. Pengen seperti itu tapi profit first tuh memang harus dibaca ya gitu loh. Harus ada contohnya, ada kasusnya gitu loh. Ini seru. Dan ini karena kemarin juga feedbacknya banyak yang nanya, Mas aku masih pakai rumus yang lama gitu loh. Ini rumus ini maksudnya ya penjualan dikurangi keuntungan sama dengan pengeluaran ya. Oh ya, enggak ini rumus baru aku. Enggak, ini rumus lama ya. Rumus rumus baru ini. Rumus yang lama itu omset dikurangi HPP sama dengan laba kotor terus dikurangi operasional sama dengan keuntungan atau profit owner. Itu ya rumus lama terus beliau bilang, "Mas aku masih pakai rumus itu gitu. Gimana caranya aku pakai rumus profit first gitu loh supaya profitku tuh pasti gitu setiap bulan dapat. Dia tak ambil awal bulan, dia tak pakai kebutuhan perjalanan, belajar, nyenengin keluarga, terus keluar kota gitu. Dapatnya di awal nggak perlu nunggu di akhir sisanya berapa sih gitu. Gitu. Apa saya dikomentari seperti itu kan. Saya menjawabnya dengan tegas. Eh, tolong dimaksimalkan dulu. Saya tanya dulu deh, apakah bisnisnya sudah ada manajemen yang bagus, yang bisa diterapkan profit first ini, pemahamannya sama atau tidak. So, kalau belum, saya jawab dengan tegas, jangan pakai profit first dulu atau jangan pakai secara mentah-mentah gitu loh ya. Karena kalau manajemennya nggak kuat, belum ada manajemen, belum ada supervisor, nggak ada outlet, kalau semuanya staff semua, wah itu nanti bergetar semuanya gitu loh. Itu tuh sayang, sayang nanti malah jadi masalah baru gitu. Walaupun niatnya bagus ya, profit, tapi kalau timnya nggak kuat, tuh nanti operasionalnya yang bubar teman-teman, karena pressure-nya kuat gitu ya, karena uangnya dibatasin gitu. Yang biasanya uangnya turah-turah gitu loh. Setelah ini masih buat bayar utang, masih buat operasional, buat beli maem, beli galon, bayar PPF, nih tiba-tiba uangnya nggak sebanyak seperti biasanya, langsung diambil tiap hari dari omset dikurangin keuntungannya owner atau profit, sisanya operasional nih, sisanya itu pasti dikit gitu. Itu pelan-pelan ya. Itu makanya ini tak ulangin terus, tak ulangin terus, tak ulangin terus gitu. Yuk, Bismillah. Saya bacakan bab 2 di bab rumus baru akuntansi. Sekarang Anda tahu psikologi di balik cara kerja Anda. Langkah selanjutnya adalah menerapkan sistem ini tanpa mengubah fitrah dan kebiasaan Anda. Kita mulai dengan rumus profit first yang baru dan sederhana. Nah, nih fitrah manusia nih di bab sebelumnya adalah selalu menghabiskan apa yang ada di depan matanya atau selalu menghabiskan apa yang tersaji di piring kita. Ketika kita terbiasa dengan piring yang besar, kita akan makan semuanya tuh gitu. Tepat prasmanan deh contoh ya. Kita ngambil nasi, lauk, sayur, semuanya pasti dipenuhin. Nah, di profit first ini, piring yang biasanya kita ambil besar, ini disajikan dengan piring yang kecil. Dengan fitrah kita akan mengisi penuh piring dan menghabiskan yang ada di piring gitu, itu nggak mengganggu fitrah, tapi porsinya memang dipaksa untuk kecil. Jadi kita tetap dipaksa adaptasi dengan tidak mengganggu fitrah kita sebagai manusia. Gitu. Yuk, rumusnya adalah rumus profit first, yaitu penjualan dikurangi keuntungan sama dengan pengeluaran. Atau yang biasanya kita sebut itu omset. Omset nih. Omset dikurangin profit sama dengan operasional. Tuh, gimana cara ngitungnya? Ini harus pakai akunting ini. Jadi omset ini kalau di kami yang ngambilnya itu omset per tahun, terus dikurangi profitnya sama dengan operasional. Jadi acuannya itu tahun lalu. Itu seperti itu. Terus di breakdown per bulan, terus di breakdown per hari. Jadi profit per ini bisa diambil harian,
atau diambil sebulan sekali gitu. Di awal bulan mungkin ya sebelum tanggal 3 tuh profitnya diambil. Gitu. Itu yang bikin kontraksi manajemen ketika belum baca buku profit tuh itu gitu. Uangnya terbatas langsung diambil keuntungan ya. Itu banyak loh teman-teman. Banyak loh. Diambil harian juga sama banyak. Lanjut, apa yang akan Anda pelajari ini bukan hal yang benar-benar baru. Bahkan bagi Anda. Saya kira Anda sudah menyadarinya entah sedikit atau banyak, tetapi tidak pernah melakukannya. Ini adalah konsep bayar diri Anda lebih dulu, dipadukan dengan konsep hidangan piring kecil, ditambah sistem pengelolaan uang amplop nenek, dan disesuaikan dengan fitrah Anda, yakni kecenderungan Anda sebagai manusia yang selalu menghabiskan apa yang tersaji di depan mata atau apa yang ada di piring. Lanjut, berikut ini langkah-langkah untuk menerapkan keempat prinsip itu. Tuh, prinsip sebelumnya itu Parkinson, apa ya sebelumnya? Lupa saya. Yang 4 prinsipnya itu satu kaidah Parkinson, efek primasi, 3 singkatkan godaan, dan keempat adalah bentuk sebuah ritme. Nah, gini cara penerapannya. Satu, gunakan piring kecil. Ini prinsip dari Parkinson ya. Ketika uang masuk ke rekening pendapatan utama teman-teman, jadikan rekening itu sebagai nampan saji untuk rekening-rekening lain. Kemudian Anda secara bertahap membagi semua uang itu dari rekening pendapatan ke beberapa rekening sesuai dengan persentase yang ditentukan sebelumnya. Tiap-tiap rekening ini mempunyai tujuan berbeda. Satu untuk keuntungan, satu untuk kompensasi pemilik, satu pajak, satu lagi biaya operasional. Semuanya adalah rekening fondasi, pendapatan, keuntungan, kompensasi pemilik, dan biaya operasional. Anda harus melalui dari sini. Namun pada tahap lanjut Anda akan menggunakan rekening tambahan yang dibahas di bab 10. Nanti ya di akhir ya. Yang kedua yaitu implementasi dari prinsip efek primasi. Hidangan secara berurutan. Sekali lagi, selalu alokasikan uang berdasarkan presentasi rekening lebih dulu. Jangan pernah membayar tagihan lebih dulu. Jangan bayar utang dulu. Gimana itu? Uang berpindah dari rekening pendapatan ke rekening laba Anda. Omset masuk ke laba, masuk ke kompensasi pemilik, ini gaji ya. Gaji, lalu masuk ke pajak. Nah, yang terakhir adalah biaya operasional. Kemudian Anda membayar tagihan hanya dengan uang yang tersedia di rekening GO atau biaya operasional. Itu nggak boleh ngutang dulu dari pajak, nggak boleh minjam dulu dari laba atau dari kompensasi, nggak boleh, harus yang ada di biaya operasional. Itu yang bikin gejolak. Lanjut, tidak ada pengecualian. Bagaimanapun jika uang yang tersisa tidak cukup untuk pengeluaran, itu bukan berarti Anda harus menarik uang dari rekening lain. Namun bisnis Anda memberitahu bahwa Anda tidak mampu membayar pengeluaran itu dan harus menyingkirkannya. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, perusahaan Anda akan jauh lebih sehat daripada yang pernah Anda bayangkan. Kita bisa evaluasi gitu kalau merasa kok sulit jadinya bayar utang ya. Yuk, prinsip ketiga yaitu singkirkan godaan. Jauhkan rekening laba Anda dan rekening yang menggoda tangan Anda. Buatlah agar Anda kesulitan menggunakan uang di rekening itu. Dengan demikian Anda tidak akan tergoda untuk meminjam. Lebih tepatnya mencuri uang dari diri sendiri. Keren. Ngeri ya, sampai bacanya mencuri dari diri sendiri. Junjung tinggi akuntabilitas untuk mencegah Anda menggunakan uang di rekening itu. Kecuali mendesak. Tapi kok ada kecualinya ya? Ada ya ini. Lanjut ke prinsip keempat yaitu bentuk sebuah ritme. Lakukan pengalokasian dan pembayaran 2 kali setiap bulan, khususnya pada tanggal 10 dan 25. Jangan membayarnya sekali hanya ketika uang menumpuk di rekening. Biasakan diri dengan ritme mengalokasikan pendapatan dan melakukan pembayaran tagihan 2 kali setiap bulan, supaya Anda bisa mengetahui bagaimana uang terkumpul dan kemana perginya. Ini adalah manajemen arus kas yang dikendalikan secara berulang dan sering. Bukan untuk manajemen keuangan pribadi Anda. Nah, di buku ini tuh 2 kali ya bayar utangnya tanggal 10 sama 25. Di
di kami itu seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali gitu. Biasanya ya Selasa, Jumat. Gitu supaya apa? Supaya uangnya terkumpul. Gitu. Ngontrolnya lebih enak. Daripada tiap ada tagihan, bayar, tiap ada tagihan, bayar, sales datang, bayar tuh. Enggak teman-teman, enggak bagus. Harus bangun ritme, bangun jadwal. Hari Senin order mungkin ya, atau Selasa deh pelunasan, terus order gitu. Nah penyiapannya dari hari Senin gitu loh. Terus Rabu Kamis ngomset lagi, kami Jumat pelunasan order gitu. Bisa seperti itu. Gitu. Di akhir bulan jangan order 1 minggu, 1 minggu terakhir tiap bulan jangan order, fokus ke penggajian, cari omsetnya gitu. Gitu harus dibangun ritmenya, dijadwalin gitu. Ya, lanjut. Ketika mulai menerapkan filosofi piring kecil ini pada keuangan perusahaan Anda, saya sedang berkecimpung di bidang jasa konsultan dan menjadi pembicaraan kewirausahaan, jadi pembicara kewirausahaan. Saya juga menerapkan sistem profit first pada satu investasi saya yang bertahan. Head di Hawk Leatherworks. Benar nggak ya bacanya seperti itu? Saya tidak lagi menjadikan minuman keras dan infomersial sebagai pelarian. Saat itu saya sedang memberi sentuhan akhir pada buku pertama saya, yaitu The Toilet Paper Entrepreneur. Saya menambahkan sedikit pembahasan tentang konsep profit first. Setelah buku itu terbit, saya terus memperbaiki sistem itu, menelaah dan menerapkannya. Kemudian semuanya berubah. Saya menerapkannya bersama entrepreneur lain. Ternyata berhasil bagi saya, mereka, dan membaca buku saya. Jadi sudah disempurnakan bukunya dan sistemnya juga. Terdorong oleh semangat kewirausahaan dan tekad untuk saat ini juga, bukan suatu hari nanti saya memutuskan untuk menyempurnakan sistem itu. Dalam prosesnya saya bertemu banyak entrepreneur dan memimpin perusahaan lain yang menjalankan bisnis dengan cara gali lubang, tutup lubang, dan sangat membutuhkan sistem profit first. Nah ini yang bisnisnya sedang lab, apa ya bahasa saya kok lab ya? Lab itu kalau bahasa Jawa itu impas. Omset kita sebulan, kerja apotek sebulan, habis buat gaji sama bayar utang. Itu impas. Itu bagus banget buat profit first. Terus gali lubang, tutup lubang, itu bayar utang dengan utang lain. Harus pakai profit first. Gitu. Lanjut, namun saya juga mengetahui banyak entrepreneur dan pemimpin perusahaan yang sangat berhasil menerapkan sistem yang sama. Orang-orang seperti Jess Bull, pemilik 2 tim bisbol kelas AA, ini apa ya, triple A, tim bisbol kelas triple A, yang ketika mengembangkan bisnisnya harus membayar pinjaman hampir $1 juta. Ada juga Phil Tiron yang ketika merintis bisnis menilai jutaan dolar pertamanya dan sangat menguntungkan. Terus menyewa apartemen tipe studio sampai akhirnya dia yakin bisnisnya cukup menguntungkan dan pindah ke tempat lebih luas, yakni apartemen dengan 1 kamar tidur. Di lembaran berikutnya saya akan berbagi cerita tentang orang-orang yang berkembang seiring dengan keuntungan mereka dan cerita tentang orang-orang seperti saya dan Anda yang sudah mengerahkan segalanya tetapi bisnis mereka selalu hanya impas. Bahkan di hari-hari terbaik mereka, orang-orang yang sekarang mendapatkan keuntungan setiap bulan dan menikmati hasil jerih payah mereka. Juga orang-orang yang seperti Josh dan George, 2 entrepreneur yang mulai menerapkan profit first di beberapa bulan pertama bisnis mereka. Selain mengalami pertumbuhan pesat, keduanya terus memperoleh keuntungan 7% sampai 20% setiap bulan. Yuk, sedikit bahas sih. Itu ya rumus baru nih profit first teman-teman yang pengen memakainya nih. Omset kita itu langsung diambil untuk profit gitu loh. Ambil rata-rata profit 1 tahun deh gitu. Kita pakai acuannya 1 tahun. Omset kita setahun berapa sih gitu. 2024 berapa sih? Itu di total terus dikurangin dengan rata-rata profitnya gitu. Atau rata-rata HPP deh gitu loh. Dan rata-rata HPP diberikan target profit, monggo silahkan. Jadi nanti operasional yang
yang menyesuaikan. Tapi pertanyaannya apakah terus gimana penggajiannya? Terus gimana melunasin hutangnya? Itu bisa dilakukan. Kalau ada yang ngurusin apoteknya, tidak ownernya atau tidak teman-teman langsung gitu. Jadi teman-teman yang memberikan arahan, yuk kerjain profit first nih gitu. Gini caranya, bla 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 bla. Tapi yang mengerjakan jangan teman-teman. Karena nggak akan jalan kalau teman-teman yang memberikan instruksi melakukan profit first, tapi yang mengerjakan teman-teman yang buat akuntansinya, yang membuat rekapannya, yang melunasi hutang, yang ngurusin SDM, yang melakukan penjualan, yang tiap hari duduk di apotek, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, karena ya masa yang memberi kebijakan yang melakukannya sendiri. Gitu. Memerintah diri sendiri itu tuh nggak bisa. Tidak bisa. Gitu loh. Karena pasti rasa kesulitan, pasti nanti profesornya nggak jalan. Karena nggak kuat. Gitu. Pelan-pelannya gini. Gitu. Walaupun belum pakai profit first ya, tapi saya seneng banget sama 4 prinsip yang digunakan profit first ini. Gunakan piring kecil. Jadi di jasa tata kelola keuangan, kenapa teman-teman diminta untuk rekeningnya minimal 3 atau 4 gitu loh. Yang mumpuni pasti dimintanya itu 4. Satu buat omset, satu lagi buat profit, satu lagi buat operasional, satu lagi buat budgeting atau saving gitu. Minimal 4. Nah, saving ini tuh harus masuk rekening yang nggak ada kartu fisiknya atau kartu ATM-nya atau apapun yang bisa membuat atau mobile banking nggak boleh ada. Terus supaya nih teman-teman, wah pinjam dulu deh gitu. Pas nggak ada duit, wah pinjam dulu deh, saving ada loh uangnya segini, wah bisa ini buat order gitu, bisa ini buat catering, bisa ini buat apalah gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Itu sama yang prinsip godaan tadi ya gitu loh, menghilangkan godaan, singkirkan godaan gitu loh. Ketika udah buat piring kecilnya, pos-posnya, singkirkan godaannya, jangan ada kartu ATM-nya, jangan ada mobile bankingnya, nggak perlu dicek gitu loh. Dicek tiap hari nggak perlu. Nggak perlu. Biar admin yang mengerjakan, yang ngecek gitu. Cek, gitu. Oke, oke. Tapi nariknya nggak boleh. Dengan prosedur yang sulit. Gitu. Hidangkan secara berurutan, terus tadi ya dari omset itu dikurangi laba, terus laba, terus pajak nih teman-teman. Daripada takut bayar pajak ya, saving aja gitu loh. 0,5% deh gitu. Tapi kan aku masih nihil mas gitu. Ya saving aja dulu, namanya juga saving ya gitu loh. Kalau dipergunakan ya harapannya enggak ya gitu loh. Kalau masih nihil gitu loh. Ya harapannya enggak, tapi kan kita enggak tahu ya besok terjadi seperti apa. Kalau ya jeleknya kalau sampai terjadi kita kena kasus pajak atau tergantung pajak atau harus bayar denda pajak atau apapun itu terkait pajak, uangnya udah ada. Makanya dari tim saya, tim akunting maupun tim ahli pengembangan bisnis selalu itu, ayo saving. Gitu. Dari saving pajak, saving depresiasi, itu apalagi ya depresiasi. Komputer deh tiba-tiba sambar petir. Ada orangnya enggak ya? Aku takut orangnya parah ini. Ada ini teman-teman. Saya yang install gampang apotek. Baru setup, masukin data obat, besoknya tersambar petir. Harus nunggu nih di garansi ya, karena komputernya baru. Garansi klaim. Dipakai lagi, belum sampai 1 bulan, saya lanjut setup, tersambar petir lagi. Double kill tuh. Satu komputer itu lagi kena lagi. Kena dia balikin buat dapat asuransinya. Aneh, bin nyata gitu loh. Sambar 2 kali gitu loh. Itu kalau terjadi seperti itu dan kita nggak punya asuransi, kan otomatis beli lagi ya. Habis itu omsetnya teman-teman nggak jadi dapat profit, itu nggak jadi untung bulan itu. Makanya harus ada depresiasi buat jaga-jaga itu loh. Asetnya, beli etalase atau ganti AC atau renovasi gitu. Harus ada uangnya yang disavingkan, yang dibudgetkan gitu. Supaya ownernya selalu menang, nggak yang mas tiba-tiba gini, mas tiba-tiba gini, enggak deh mas gitu.
gimana rekrut mas, ini penjualan turun gitu, selalu kalah gitu loh. Mau eksekusi selalu kalah. Itu yang sangat dihindari gitu. Makanya teman-teman ini harus belajar. Kosongkan Rabu sore belajar di MPC Forum, Selasa dan Kamis pagi itu harus ikut miliarder mindset supaya pikiran kita tuh selalu menang, selalu menang, selalu menang. Itu teman-teman, itu dulu ya pembahasannya. Selanjutnya adalah rendahkan palang. Tuh apa tuh ini? Rendahkan palang. Palang apa ini? Palang merah. Yo, tuh ya. Tuh dari saya, yo. Adakah yang dapat manfaat? Oh, udah nambah nih. Pesertanya 48 ya, alhamdulillah ya. Bu, Pak Erwin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Bu Yuni Alfia, alhamdulillah dari mana ini? Masya Allah, luar biasa ini sampai saya nggak bisa bacanya belakangnya. Gitu. Bu Yuni Alfia ini keren. Ini jangan-jangan peserta baru ya di MDC Forum, luar biasa keren. Yuk kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Ini jadi tuh ya di tangan-tangan kita, aku mau cek deh. Udah masuk belum ini? Belum ya, Bu Bidan Ahidus. Oh iya, Bu Bidan Yuni. Wah, saya ya lupa selalu ya, Yuni Alfiani. Saya ingat Bu Bidan Yuni. Itu namanya. Yuni Alfia. Oke, oke. Karena saya biasanya Bu Bidan, Bu Bidan, Bu Bidan Yuni. Itu nggak pernah, biasanya kontak-kontakannya sama Pak Lutfi ya. Itu teman-teman. Yuk sambil nunggu pemateri deh. Aku mau share aja. Share apa ya? Pokoknya ada yang di share pokoknya deh. Ini aku share. Sambil minta doanya ya teman-teman. Alhamdulillah bulan Oktober itu luar biasa. Oktober ini sampai tanggal 31 ya. Saya insya Allah tiap minggu akan ke Jogja. Ada Jogja karena ada Soba Sekolah Universitas Apotek kelas 1, 2, 3. Dan insya Allah dibuka kelas baru kelas 4. Bukan kelas ya, namanya angkatan. Jadi dibuka angkatan baru, ada 4 angkatan. Mohon doanya supaya saya sehat selalu dan perjalanannya lancar. Kemarin baru semalam jam setengah 11 sampai Jepara. Setelah hari Senin Selasa itu jalan-jalan. Hari Seninnya di Tegal dan Brebes, hari Selasanya itu di Pekalongan. Dan Mas Aidil, saya sama Mas Aidil ya jalan-jalan ya. Mas Aidil Sabtu Minggu itu di Sekolah Jenderal Kelas Keuangan di Jogja. Pada hari Mas Aidil dan hari ini masih membersamai 5 hari non-stop close dual. Close dual itu membersamai kita semua nih, juga minta doanya ya teman-teman ya. Di Sekolah Melek Keuangan nih. Buat kita belajar lebih kuat. Nanti profit first penguatannya di sini. Wes lah. Loh, gimana caranya? Dengan kondisi teman-teman yang sekarang terus bisa menggunakan profit first supaya selalu menang, dapat untung. Itu di sini. Fokusnya pasti nanti berubah. Yang biasanya kita omset ya. Omsetnya berapa Mas Yudus? Omsetmu berapa? Naik berapa? Berapa persen omsetmu? Pikiran kita akan berubah. Supaya menang itu, piroto profitnya, berapa sih profitnya? Mau omset berapapun, profit itu tetap bisa dimaksimalkan teman-teman. Berapa idealnya profit gitu ya. Biasanya owner-owner tanyanya gitu ya sama saya ya. Sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Apakah make sense Mas gitu loh. Profitnya 20%, 25% ada gitu loh. Apakah make sense atau enggak? Faktanya ada. Ada. Yang HPP-nya 55 apakah ada? Ada. Apakah hanya di Papua? Di Jawa ada. Gitu. Kalau Papua lah 50%, 40% HPP-nya wajar gitu loh. Tapi kalau di Jawa luar biasa tuh 55%, 65%. Gitu. Angka yang kecil banget. Operasionalnya kalau tetap, profitnya turah-turah. Jadi fokusnya ke profit. Gitu. Belajar 6 bulan, 6 bulan sama kami. Ini ada fotonya ya. Yang isi ini ada Pak Andi. Kok kecil banget. Ini yang sebelah sini aja. Nih, mukanya Pak Andi di tengah-tengah. Terus ada muridnya Mas Barik.
Muridnya lagi Mas Fahmi Aceh, muridnya lagi Mas Aidil ya yang sore ini jadi bintang tamu. Ada muridnya lagi Mas Fahmi Aceh, Mas Fahmi Lampung, Sumber Aku, dan konsultan pajak beliau Bu Cinta. Nih teman-teman belajar 6 bulan gitu loh. 6 bulan dengan 12 kali pertemuan. Jadi 1 bulan 2 kali gitu loh. 2 kali tanggal 15 Oktober nanti ya pertengahan bulan kelas perdananya dengan materi yang paling dasar framework kelola keuangan, lalu 29 Oktober cara mudah memahami papan skor pada bisnis. Lalu pertemuan di bulan November itu melek laba rugi. Makin melek, kita beda satu-satu, melek laba rugi, melek neraca nih. Neraca, teman-teman paling biasanya ini di bulan Desember. Laporan arus kas, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Itu kan simple banget ya. Terlalu simple. Padahal masih ada parameter neraca. Parameter lagi laba rugi untuk menentukan profit ini ya, omset, modal, profit, OPEX. Di Desember enggak hari Rabu, ini lainnya Rabu ya. Desember itu Senin 22 Desember. Ini bahas studi kasus apotek sehat, apotek sakit, apotek kronis. Nah, kronis ini obatnya adalah ditutup. Tapi belum tentu. Nanti ya lihat Pak Andi memberikan instruksinya seperti apa kalau apoteknya udah kronis. Di bulan Januari, ini di pertengahan bulan juga cara membuat keputusan bisnis. Ini teman-teman butuhnya itu ya, apakah butuh investasi ke SDM, investasi ke marketing, atau nahan belanja, atau nambah omset. Ini keputusannya di sini. Kita belajar keputusan bisnis. Lalu di 2 minggu selanjutnya yaitu merancang target bisnis tahun ke depan. Dari Januari 2026 sampai Desember 2026. Targetnya apa? Dari bulan ke bulannya apa? Di breakdown dari hari ke harinya seperti apa? Jangan jadi orang yang kagetan. Wah ini ujuk-ujuk obat cacingan, order obat cacingan, obat batuk, order obat batuk, apalagi muntaber, obat muntaber gitu. Jangan jadi orang kagetan. Strateginya dibuat. Terus di bulan Februari kita belajar pajak. Nah Februari berarti masih ada sebulan ya. Maretnya kan kita laporan ya SPT. Ini kita belajar jenis-jenis pajak. Di bisnisnya apotek itu pajak apa aja, baik karyawan, baik part owner, baik pribadi, baik CT, PT, PT perseorangan, PT badan, apakah pajak kita masih 0,5 atau udah progresif atau udah tarif normal. Kita baik di sini. Jenis-jenis pajak tuntas nggak akan saya potong seperti MDC yang sebelumnya, mohon maaf. Ini kita akan bahas sampai sepuasnya deh gitu. Lalu nih perencanaan pajak dan meminimalisir resikonya atau tax planning. Kita bikin perencanaan pajak supaya nggak tersandung kasus pajak yang merugikan ya. Gitu. Karena banyak yang bisnis yang tersandung pajak sampai gulung tikar itu banyak banget karena ya itu nggak tertib. Lalu studi kasus apotek yang tersandung masalah pajak nih sampai kolaps, apotek sampai kolaps, kenapa sih sampai sengeri apa sih pajak? Lalu nih yang teman-teman sering alami ya, tapi kejadiannya sudah lewat. Gitu. Sumber kebocoran apotek yang selalu disepelekan. Ini tahu atau mungkin nggak tahu terjadi dan begitu lama jadi sampai kolaps atau mengganggu operasionalnya cash-nya sampai minus gitu. Buat bayar utang aja enggak. Hari ini saya ada yang ngobrol kemarin utangnya itu sampai 3 miliar gara-gara dicuri. Karyawan 3 miliar loh teman-teman. Kok bisa owner nggak tahu itu loh. Terus sampai saya percaya nggak percaya apakah iya kalau 3 miliar kok ya suatu yang angka yang mustahil gitu loh sampai nggak tahu terindikasi dari lama gitu. Dan ternyata ya gara-gara ownernya terlalu trusted ke timnya tapi nggak ada dashboard untuk memvalidasi ini timnya sih betul kerjanya atau enggak. Itu ya, itu kelas SMK kalau mau ya wajib ini 50 yang hadir, wajib itu kelas SMK. Aku nggak mau loh teman-teman sampai terjadi bocor, ada maling, ada fraud ya. Keuangan tuh bisa
Kali fraud teman-teman, akunting itu bisa melakukan fraud. Misalnya apa? Baik pribadi ataupun sentimen ya, itu bisa banget. Nah, teman-teman itu harus lebih jago dari mereka. Gitu, fraud. Oh, biarin MC aku. Gitu, itu jangan sampai fraud teman-teman. Aku gak mau deh dicurhatin tiba-tiba, Mas, karyawanku gini, karyawanku ini, wah tak percayain kok ini itu. Aku gak mau teman-teman. Serius, jangan. Gak mau aku. Saya perawat di tim kabupaten, wes siapa Erwin, itu, yuk, karena prolog saya udah terlalu banyak, kita langsung aja ke pemateri bintang tamu. Sore hari ini teman-teman udah tahu, tim operation udah siap profilnya, video profil. Oke, yuk, mari kita sambut pemateri sore hari ini, guru kita Mas Apoteker Khairul Jumaidul Islam. Tapi sebelumnya kita lihat video beliau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja sore hari ini? Wah, Masya Allah, ramai juga ya. 49 business owner hadir ya di MDC Forum episode 1111. Yeay. Ini kok zoomnya nggak ada ye. Gimana ini operator? Wah, ini PR-nya belum selesai berarti operator ini ya. Aduh, bikin saya emosi aja ya. Alhamdulillah. Ngechat masih itu sepi nih ya. Kok nggak kayak biasanya. Oke. Wah, ada Pak Dokter Asep. Selamat sore Pak Dokter. Ada siapa lagi yang hadir di sini? Saya absen aja nih yang hadir di sini ya, yang saya kenal ya. Ada Mbak Rini. Yo, selamat sore Mbak Rini. Assalamualaikum. Salam, Pak. Apotek barunya keren sekali Mbak Rini. Nah, kita ke Jogja lewat loh Mbak Rini ini. Mau mampir sungkan ya, takut gak ketemu Mbak Rini juga ya. Oke, lanjut. Ada siapa lagi? Oh, rame ya di sini, Masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sore hari ini ya. Luar biasa, ini episode keberapa ini ya MDC Forumnya. Alhamdulillah. Episode berapa? 86 minggu ya membersamai semuanya, nggak tahu bolong ya. Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan gitu ya, apa yang kita usahakan itu bisa memberikan dampak
ya tentunya untuk bisnis kita, untuk diri kita juga ya, kemudian untuk keluarga dan juga untuk keumatan kita tentunya ya. Alhamdulillah hari ini saya diamanahi sama teman-teman MDC buat sharing gitu ya, buat sharing. Apa judulnya tadi? Enaknya punya admin, nggak enak biaya operasionalnya nambah ya. Biaya operasionalnya nambah, nggak enak biaya operasionalnya nambah. Tapi di balik itu ada sesuatu yang mungkin bisa saya ceritakan. Yang poin utamanya adalah di mana ini gara-gara Pak Andi ya, gara-gara Pak Andi. Kemudian Pak Andi selalu menyampaikan bahwa kita itu harus belajar tentang manajemen produktivitas ya, manajemen waktu, manajemen pekerjaan, yang mana kita biasanya kalau kita sendirian kita kesulitan untuk memprioritaskan pekerjaan, untuk membagi pekerjaan. Oh ini Pak Sugiarto kasih stiker-stiker tepuk tangan ya. Nah dengan adanya admin, jadi kalau di tempat saya admin itu tujuan atau pekerjaan utamanya memang mencatat semua transaksi keuangan hari kemarin. Jadi transaksi keuangan itu dicatat hari kemarin, kemudian nanti dibuatin laporan keuangan oleh accounting. Nah, yang memvalidasi kayak gitu, itu tugasnya admin. Termasuk apapun ya yang berhubungan sama administrasi apotek itu saya lempar ke admin semua. Kenapa saya memutuskan untuk punya admin walaupun untuk teman-teman yang udah tahu, apalagi teman-teman yang ikut sekolah jenderal bisnis apotek, teman-teman yang ikut soba, teman-teman yang ikut apalagi ya SMK gitu ya, walaupun online tuh. Pak Andi sering banget tuh ngebuka laporan keuangan atau ngebuka data-data keuangan ya, sering banget. Dan pasti teman-teman tahu siapa ya, Mas Adib, Mbak Jessi, kita kemarin ngobrol ya, dibuka aja sama Pak Andi laporan keuangan, dashboardnya Pak Andi gitu kan, itu kelihatan semua. Omset saya memang nggak besar gitu, dan tahu itu, kita sama-sama tahu. Tapi saya berusaha untuk justru inilah saatnya untuk membesar ya, kita harus punya banyak orang lain yang mensupport kita. Selalu waktu kita, kalau kita di bisnis apotek, kalau kita ngelola sendiri, ini saya nggak bicara benar salah ya, tapi yang saya alami ya, banyak sekali waktu kita itu habis di apotek. Pilihannya cuma dua, nggak mau ngurusin apotek sama sekali atau ngurusin tapi banyak waktu habis di dalamnya. Banyak waktu habis di dalamnya untuk apa? Untuk semua kegiatan yang ada di apotek. Mulai dari buka apotek sampai tutup lagi. Mulai dari perencanaan, mengatur mau beli barang apa, sampai mau order lagi. Itu semua kegiatannya hampir semuanya menghabiskan waktu. Belum lagi ngatur karyawan, belum lagi ngatur uang. By the way, ini tanggal 1 ya. Nah, ini selamat buat owner-owner yang sudah duluan digaji ya. Duluan menggaji dirinya daripada timnya. Ada di sini yang sudah juga mengapprove ke rekening pribadinya. Ini kalau ada boleh chat ya, harus dikasih hadiah gitu ya. Harus dikasih hadiah ini Mas Idrus kalau ada yang udah mentransfer profit ke rekening pribadinya, kemudian udah juga karyawannya gitu ya. Nah, ini Mbak Rini Setianingsih Mas Idus, sudah Mas Idus. Ini harus kasih hadiah nih. Profitnya cair, gaji karyawan juga cair ya. Ini hebat sekali ya Mbak Rini ya. Wih, kita beri aplaus dulu dong buat Mbak Rini. Ya, keren banget Mbak Rini, keren banget serius. Ya karena polanya secara umum gitu ya, kalau di awal bulan ya udah cairin gaji karyawan dulu, ya kan? Cairin gaji karyawan dulu gitu ya. Kemudian lupa tuh sama profit yang harus juga dicairkan. Profit ini harus benar-benar pastiin profit. Nah, kemudian ada Mbak Isnul Afia. Ini Bu Fia kemarin. Ya. Oh iya siap, keren banget Bu Fia, apoteknya rame banget, pol ya, luar biasa ya teman-teman ya. Ini Bu Fia ini apoteknya rame banget, seneng ngeliatinnya, nyenengin, nah, kalau bahasanya saya gitu ya, nyenengin, datang ke apotek yang rame gitu ya, tanpa embel-embel apa-apa yang aneh-aneh, tapi rame itu nyenengin banget. Ya, itu ya apoteknya Mbak Fia, teman-teman harus main tuh kalau teman-teman jalan Pekalongan ya silaturahmi ya boleh, insya Allah orang yang sangat welcome sekali. Saya aja baru ketemu tapi wah luar biasa sekali.
Nah, itu penting banget di awal bulan, nggak hanya apa namanya, nggak hanya kewajiban kita ya memberikan apa namanya gaji kepada karyawan gitu ya, sesuai dengan akad yang udah kita buat gitu ya. Tapi juga profit kita pastiin berapa sih angka profitnya. Harusnya di akhir laporan keuangan tanggal 30 kemarin ya, berapa profit yang pasti ambil. Berapa profit yang pasti ambil. Berapa profit yang pasti ambil ya. Kalau ada pengelolaan, ada manajemen, ada katakanlah dibagi hasilnya segera, gitu ya. Karena dengan demikian itu seru mainannya. Nah, ini kenapa saya punya admin, gitu ya? Ya seperti itu. Mulai dari verifikasi, bisa diceritain ya. Mulai dari verifikasi barang datang, barang diinput, update harga itu kerjaannya admin. Sampai inkaso, titip faktur, itu yang verifikasi juga admin. Itu yang maker approval ya, makernya admin ya. Kita sebagai owner ya approval aja ya. Itu tugasnya admin. Sehingga gitu ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan teknis itu kan teknis ya teman-teman ya teknis gitu ya. Ini suara saya putus-putus beneran atau gimana? Boleh chat, aman ya, aman ya. Berarti punyanya Mas Angga ini yang sinyalnya mungkin putus-putus Mas Angga. Jadi pekerjaan-pekerjaan teknis saya itu sebenarnya saya lempar kepada admin. Mulai dari semuanya, semua pekerjaan teknis saya lempar kepada admin. Mulai dari barang-barang pada saat mau order, ya, mau order yang bikin SP itu admin, gitu ya. Yang bikin SP itu admin. Sampai barang itu datang, kemudian datang diverifikasi, ini input fakturnya sudah benar atau belum, update harganya sudah benar atau belum, itu admin. Kemudian dilanjutkan dengan pengarsipan, gitu ya, itu admin juga yang memverifikasi semuanya. Terus kalau ada pelunasan-pelunasan, gitu ya, kemudian inkasoan yang verifikasi fakturnya juga kalau benar-benar ini belum lunas, gitu ya, itu juga admin yang melakukan. Kemudian maker untuk pengajuan pelunasan itu juga admin. Kita tinggal approval. Nah, tentu dibuat dengan sistem ya. Kalau saya juga sederhana aja sistemnya, saya cuma pakai spreadsheet biasa, teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah apa namanya pernah STMJ sama saya atau sharing sama saya di Zoom gitu ya, itu pasti sudah tahu lah gitu. Apalagi udah pernah ke apotek saya gitu ya. Siapa kemarin ya saya liatin ya. Mbak Rizka kalau nggak salah ya, Pak Awang itu udah lihat juga sistem saya cuma pakai spreadsheet biasa yang bisa ditiru juga, tapi bisa memudahkan untuk kita tidak terlalu menghabiskan waktu di sana, tapi akhirnya pekerjaan itu tetap beres terkontrol, kita bisa memikirkan hal lain yang jauh lebih penting sebenarnya secara produktivitas gitu ya. Misalnya mengevaluasi kinerja karyawan. Siapa di sini yang sudah pernah mengevaluasi kinerja karyawannya? Berapa omsetnya setiap bulan? Ya, berapa performanya? Berapa salesnya? Angka salesnya dia? Berapa penjualan produk fokusnya? Sehingga kita tahu dan kita coaching. Ya, selain kita tahu berapa performanya, kita ajak ngobrol. Nah, jangan pakai bahasa coaching lah saya ya. Kita ajak ngobrol. Bagaimana kendalanya sehingga dia kesulitan di apotek kita. Oke, ternyata kendalanya di produk knowledge. Maka kita ajarin produk knowledge-nya. Oh, kendalanya ternyata dia motivasinya tinggi sekali, tapi dia kesulitan menghafal. Ya udah kita buatin kitab training misalnya buat mereka. Yang mana buku itu menjadi buku mereka sendiri gitu. Nah, itulah yang akhirnya yang harus kita pikirkan sehingga siapapun orang yang ada di tim kita bisa jadi lebih produktif. Bagaimanapun kondisi timnya, karena kita pasti berurusan ataupun berhubungan sama orang-orang dengan karakter yang selalu berbeda-beda. Ada yang A karakternya seperti ini, si B seperti ini, ya kan? Itu beda-beda. Treatmentnya juga berbeda akhirnya gitu. Ada juga owner yang, itu ya. Ada juga owner yang selalu bisa memotivasi karyawannya. Ada loh yang ngobrolnya enak, yang ininya enak, karyawan pun termotivasi gitu ya. Tapi karyawannya tidak disentuh dari sisi-sisi yang lain, hanya motivasi saja gitu. Ibaratnya motivasi terus gitu ya.
tapi knowledge-nya nggak diasah juga, nggak dibangun juga, keterampilan lainnya juga tidak dibangun gitu ya. Dia semangat masuk kerja, semangat, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Gitu terus terulang, dan itu yang kadang kita selalu mengulangi kesalahan-kesalahan kayak gitu. Nah, padahal itu yang penting tuh, mengevaluasi kinerja tim, coaching mereka, ngajarin mereka, sampai benar-benar mereka paham bagaimana mereka bisa mencapai target mereka. Kemudian nggak kalah penting, mulai ngebangun, kalau apoteknya udah banyak, mulai ngebangun sistem-sistem keuangan yang lainnya untuk kedepannya ya bisa jadi bisa ditinggal, dalam artian kita tidak lagi terlibat dalam beberapa kegiatan operasional gitu ya. Sehingga udah ada tim yang ngurusin. Nah ini akhirnya membuat kita sedikit bisa lebih, saya ya, bisa lebih enteng, bisa lebih nyaman gitu ya ketika ada admin. Pekerjaan lain itu saya lempar ke admin. Jadi terutama yang karyawan, performa karyawan itu admin yang bikinin. Kemudian maker approval, makernya itu admin. Pelunasan hutang dagang itu admin, gitu ya. Kemudian data kalau di keuangan, admin keuangan harian yang dilakukan sama dia itu ada yang namanya membuat LHK LHB, gitu teman-teman. Pernah dengar ya LHK LHB ya? Pernah ya? Ada yang juga udah pakai LHK LHB juga buat apoteknya gitu. Nah, itu ngecek rekening koran juga, itu tugasnya dia. Jadi memastikan catatan yang ada di laporan keuangan itu, uangnya itu valid, uangnya itu sama, uangnya itu benar-benar real. Itu tugasnya dia kalau dari sisi keuangan. Jadi admin keuangan saya, gitu ya, admin keuangan saya itu tidak hanya sebatas admin keuangan teman-teman, tapi semua hal yang berhubungan sama administrasi itu di handle sama admin tersebut. Ini saya izin sambil coret-coret ya. Coretan apa ya? Coretan marketing saya. Saya izin sambil coret-coret sedikit ya. Bagaimana admin ini bisa kita ada di apotek kita. Meskipun apotek kita katakanlah masih kecil ya, gitu ya. Apotek kita masih kecil, tetap bisa ada admin ya. Tetap bisa ada admin yang mana mengerjakan nggak cuma satu hal, tapi akan banyak hal yang bisa dia kerjakan gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk nanti bisa gaji nggak ya, gajinya gimana gitu ya. Itu jangan pernah khawatir seperti itu, karena teman-teman akan punya keleluasaan waktu yang jauh lebih banyak. Yang mahal itu di situ, waktunya teman-teman itu jadi lebih produktif, hal-hal lain yang teman-teman kerjakan itu bisa menjadi lebih bagus lagi. Nah, ini kalau di saya admin itu tidak hanya mengerjakan admin keuangan ya, tapi tugas pokoknya adalah administrasi keuangan. Yang lainnya itu tugas-tugas lainnya. Ini banyak. Jadi pagi sampai sore itu insya Allah nggak akan lah nganggur, nggak akan lah bingung gitu ya, pekerjaannya apa aja. Saya set gitu ya, admin ini punya dua tugas. Yang pertama itu yang harian teman-teman. Ada tugas yang harian, ada juga yang tugas yang tentatif ya. Yang harian udah jelas ya, kalau harian bikin LHK LHB terhadap keuangan ya, bikin LHK LHB, kemudian membuat nota-nota. Jadi administrasi nota-nota itu di benar-benar, jadi ada nota, kemudian notanya itu ditempel sama kertas bekas kalau saya ya. Jadi 1 bulan itu dikumpulin 1 bandel nanti. Ini administrasi nota-nota COD bulan ini, nota-nota biaya operasional bulan September ini gitu. Itu diarsipkan semua. Gitu ya. Administrasi nota-nota, kemudian yang harian juga, karena titip faktur atau inkaso itu biasanya tidak menentu, tapi pelunasan kami set gitu di hari-hari tertentu. Itu adalah maker ya, checklist maker aja. Maker untuk pengeluaran, pos-pos pengeluaran, termasuk salah satunya adalah
apa namanya, inkaso atau pelunasan hutang dagang. Jadi hari itu apa namanya, ada inkaso atau ada titip faktur, hari itu juga langsung di maker. Pelunasannya kapan? Pelunasannya nanti, gitu, sesuai dengan jadwal pelunasan. Nah, kemudian ada juga pekerjaan harian lainnya, itu adalah share top rank tim. Share top rank tim. Jadi ada top rank dari sisi omset, top rank dari sisi penjualan produk fokus, top rank dari sisi profit, itu juga kita share ke tim gitu, sehingga mereka aware dengan angka-angka mereka dan aware dengan target-target mereka. By the way, tempat saya ada target semua ya teman-teman ya. Gitu. Ada target semua yang mana apa namanya, harus gitu ya, harus diselesaikan sama mereka. Gitu. Nah, ini apa namanya, kerjaan harian. Bagaimana kerjaan yang tidak harian gitu ya, atau by request biasanya. Contoh, sebulan sekali pasti harus ada share locker. Ini tugasnya dia. Dia nge-share locker, dia maker, kita approval, share locker itu harus naik setiap bulan, awal bulan kalau biasanya ini. Awal bulan. Kemudian dari locker ini gitu ya, nanti manggil interview atau jadwalin interview gitu ya. Jadwalin interview. Nah, itu juga dia. Gitu. Iya kan, ini kerjaan kita loh sebenarnya, tapi kita bisa kok delegasikan, nggak cuma buat manggil interview, cuman buat apa, pekerjaan-pekerjaan yang memang ya kalau kita yang mengerjakan tuh kadang kelewat, bahkan sering kelewat ya. Itu manggil interview. Kemudian apalagi kalau misalnya ini dokumen-dokumen terkait dengan akad ya, terkait dengan akad atau kontrak, ini dokumennya dia menyiapkan, dia ngeprint, dia yang ini gitu ya, dia yang handle gitu ya. Kemudian ada lagi pekerjaan-pekerjaan lainnya, masih banyak ya pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memang tugasnya, salah satunya kalau di admin saya, karena sistemnya sudah pakai sistem KPI dan setiap hari itu dicatat, setiap hari itu dilaporkan, maka dia akan rekap KPI mingguan kalau dia. Kemudian dari data-data ini dipakai untuk nanti di akhir bulan setelah close gitu ya, setelah close tanggal close kita, dia akan mengajukan, dia akan pengajuan untuk gaji. Ini tugasnya bulanan, tentatif nih, ya tidak mesti gitu ya. Kadang tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 gitu ya. Sekaligus nanti dia maker gajinya, maker untuk gaji. Nah, ini seperti ini. Kemudian tugas lainnya adalah menyajikan data pada saat untuk weekly meeting. Nah, ini tugasnya. Minggu ini bagaimana penjualannya, bagaimana gap-nya dengan minggu kemarin di bulannya sama. Selalu menyajikan data-data seperti itu. Kondisi now, kondisi present, kemudian gap-nya ada nggak gap-nya. Contoh omset. Sampai tanggal, katakanlah misalnya tanggal 29, sampai tanggal 29 omsetnya berapa? Kalau bulan lalu sampai tanggal 29 berapa? Gap-nya berapa? Kemudian labanya berapa? Kemudian profitnya berapa? Laba kotor ya, laba kotornya bagaimana? Biayanya bagaimana? Apakah ada biaya yang belum keluar di minggu ini gitu ya? Sehingga jadi nggak maksimal operasional kita. Nah, ada loh, kadang ada yang seperti itu, kita menahan biaya, harapannya bisa meningkatkan profit, padahal ketika itu dikeluarkan itu bisa maksimalin profit sebenarnya. Adanya biaya kan untuk memaksimalkan profit, harusnya seperti itu. Kecuali biaya-biaya yang memang tidak perlu atau tidak dibutuhkan. Itu yang harus kita evaluasi tadi ya, seperti di buku Profit First tadi. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaannya. Bayangkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini atau pekerjaan-pekerjaan yang teknis seperti ini gitu ya, itu bisa didelegasikan ke orang lain dengan kita membayar gitu ya. Kita bayarkan ke dia gitu ya. Nggak usah mikir gede-gede, cari aja SMK yang admin perkantoran. Itu insya Allah udah bisa mengerjakan ini. Karena tempat saya juga SMK admin perkantoran gitu. Emang udah biasa bekerja dengan duduk, bekerja sendiri, bekerja dengan melaporkan gitu ya kepada kita gitu ya. Nah, inilah pekerjaannya. Jadi banyak banget kerjaannya. Sampai share locker aja dia gitu ya. Share locker dia gitu. Kemudian buat surat menyurat. Nah, buat surat internal memo. Itu dia yang membuat gitu ya. Sehingga pekerjaan kita itu jadi lebih enteng, kita bisa mikirin yang lain, kita bisa mikirin hal-hal teknis yang lain yang
sifatnya memang strategis untuk kenaikan performa laporan keuangan yang ada di bisnis apotek kita. Jadi gitu. Kenapa saya berani? Karena memang ketika kita hire gitu, banyak pekerjaan-pekerjaan yang teknis yang bisa dilakukan, termasuk ya kalau teman-teman mau gitu, dia juga bisa kita ajarin untuk laporan Simona atau Sipnap atau apapun itu deh, atau satu sehat kita dia yang handle gitu ya, itu bisa juga gitu. Jadi memang bisa diajarin gitu, bisa diajarin, dan itu kan memang bisa diajarin ya, memang bisa diajarin, dan memang itu bisa gitu. Insya Allah bisa gitu. Kan ini juga tiap bulan. Apa pekerjaan-pekerjaan bulanan yang memang menghabiskan waktu kita ya, itu diserahkan. Jadi kuncinya adalah waktu, kemudian selain waktu juga energi kita, mana yang kita capek gitu, capek buat bikin performa tim ya, serahkan. Pakai Excel biasa aja gitu, nggak perlu pakai Excel yang seperti di pendampingan jago jualan ya. Pendampingan jago jualan itu kan setiap hari dapat report performa timnya dari dengan sales masing-masing, performa lebih rincinya lagi, ada ITU, ada ITV masing-masing gitu ya. Kemudian setiap hari Selasa kita ada kelas role play, setiap hari Kamis kita ada kelas Q&A ya, Q&A studi kasus penyakit 100 penyakit di apotek. Hari Sabtunya kita belajar produk knowledge 100 penyakit di apotek gitu ya. Nah, selain itu di belakangnya kita mendampingi lewat performa tim. Bagaimana kita bisa meningkatkan performa tim kita satu persatu dengan coaching satu persatu tim kita. Nah, itu kalau pekerjaan itu delegasiin ke admin itu bisa. Ya, pelan-pelan di admin bisa. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang memang ada pekerjaan harian, ada pekerjaan tentatif ya, dan ini dirancang untuk 1 bulan itu pekerjaannya apa aja kita rancang sehingga kita itu bisa jadi lebih enteng. Nggak akan takut lagi lah buat menggaji karena pekerjaan kita jadi jauh lebih enteng. Gitu, karena ini teknis semuanya teknis. Itu. Sehingga kita bisa mikirin yang lain, kita bisa mikirin hal-hal yang jauh lebih besar lagi untuk kedepannya. Nah, sehingga bisa apa ya? Contohnya saya bisa jalan-jalan misalnya gitu ya. Bisa jalan-jalan ke mana kemarin kita ke Tegal, bisa kemana, tapi pekerjaannya tetap juga terselesaikan, tetap juga beres, nggak ada yang ketinggalan gitu. Nah, itu enaknya. Nggak enaknya biayanya nambah. Silahkan mau seperti itu, atau senang mengerjakan sendiri juga nggak ada masalah gitu. Senang mengerjakan sendiri, senang. Bahkan saya sekarang sedang berusaha untuk order itu yang mengerjakan admin saya, karena kan order itu sekarang gampang ya kalau di tempat saya ya, sederhana lah gitu. Tinggal ambil laporan penjualan, ambil laporan stok, udah tinggal filter, terus order kirim ke sales, beres gitu ya. SP juga udah cetak aja beres. Nah, itu juga kalau misalnya teman-teman mau gitu, pengen memanfaatkan maksimal dan dia juga bisa gitu ya, silahkan, boleh-boleh aja gitu. Itu jadi kita supervisi pekerjaan-pekerjaannya aja, sehingga kita jadi lebih enteng, kita jadi lebih nyaman, kita lebih ngurusin bisnis tuh bahagia lah, nggak bikin mumet, nggak bikin pusing. Awal bulan gini nggak pusing lah ngeluarin duit banyak buat gaji karyawan, ya udah ada yang ngebantuin kok gitu. Kemudian omsetnya kalau bagus lagi ya, kalau punya tim yang udah biasa hari-harinya mainan sama ChatGPT. Tim saya tiap hari tuh main sama ChatGPT. Saya paksa gitu ya, saya paksa buat main sama ChatGPT, belajar gitu, karena ngobrol sama ChatGPT itu kadang seru ketika kita bahas sesuatu yang sifatnya konstruktif gitu ya, itu lumayan gitu. Nah, itu akan memudahkan kita. Jadi fokusnya tidak lagi ke hal teknis dalam bisnis, tapi pelan-pelan mulai fokusnya kepada hal-hal yang bisa membesarkan atau meleverage bisnis kita menjadi lebih besar. Kalau kita memang punya keinginan untuk membesar gitu. Tapi kalau udah lama saya itu segini udah banyak, udah cukup buat saya, ya udah gitu, segitu aja, nggak ada masalah juga gitu. Nggak ada masalah juga. Toh saya ini lumayan mas, laba kotor saya misalnya 15 juta nih mas per bulan di laba kotor saya. Ya 15 juta lumayan lah mas, biaya operasional saya segini, saya sebulan dapat segini gitu ya.
dapat 9 juta, 10 juta, 8 juta sebulan udah cukup sih Mas gitu. Ya udah, kalau udah cukup mah udah gitu. Nggak ada masalah gitu. Nah, tergantung kembali ke kita lagi mau seperti apa. Apakah nyaman seperti itu? Kalau nyaman, kalau nggak ada apa ya, ibaratnya enak gitu. Ya udah gitu. Nggak masalah gitu. Tapi kalau punya mimpi yang besar, wah kita pengen lebih banyak karyawan, lebih banyak manfaat, lebih banyak lagi semuanya gitu ya, lebih banyak lagi pemahamannya, lebih banyak lagi katakanlah kalau sekarang eranya lebih banyak lagi investasinya. Wah, itu juga boleh gitu. Ya. Wah, pengen sih Mas setiap tahun ada tuh biasanya saya ketemu owner, pokoknya saya setiap tahun pengen umroh Mas pokoknya. Pokoknya saya pengen meninggal itu pengen bisnis saya itu udah jadi wakaf lah buat kedepannya gitu ya. Itu energi yang luar biasa sekali teman-teman. Bahkan yang dengerin aja wow luar biasa ya. Karena nggak kepikiran juga kita gitu ya. Kita fokusnya oke profitnya bisa kita sedekahin, kita bisa kurban setiap tahun, kita bisa puasa itu sedekah gila-gilaan. Ramadan itu udah nggak mikir lah buat sedekah gitu ya. Nah itu kan dari profit. Kalau kita ngambil dari omset ya sangat disayangkan aja udah gabung di MDC Forum masih ngambil dari omset ya sangat disayangkan aja. Nah kita udah berapa 87 episode loh kita bahas keuangan terus loh. Insya Allah udah melek semuanya. Nah itu teman-teman saya rasa jadi jangan bayangkan hanya pekerjaan keuangan aja, tapi banyak banget pekerjaan yang dikerjakan. Bisa dikerjakan, bisa diselesaikan. Harapannya bisa memudahkan kita gitu untuk belajar. Kalau ada profit, idealnya dibalikin lagi ke bisnis, makin gede, makin gede, makin gede. Kalau tujuannya memang pengen digedein, tapi kalau udah cukup ya udah selesai. Ada profit, diputar lagi ke investasi yang lain. Ada saya ketemu owner yang seneng kalau profitnya gede itu kenapa? Karena setiap bulan dia akan mutarin uangnya ke emas. Gimana caranya emas, emas, emas. Seneng gitu ya. Seneng gitu. Emang ibu-ibu senang emas-emas ya. Itu senang sekali gitu ya. Jadi motivasi, jadi ada dasarnya. Jadi semakin kuat energinya untuk terus bertumbuh gitu ya. Ada juga yang senang ya. Ada juga yang senang profitnya bisa untuk ini bisa buat ngidupin Mas pantiku ya, punya panti asuhan, ngelola panti asuhan ya. Profitnya dilempar ke sana, lempar ke sana. Ya panti anak yatim lempar ke sana. Itu kan jadi energi untuk kita hidup, untuk kita ini mau dilariin kemana, akhiratnya apa ya. Jadi kalau Ufa, Pak Andi sering ingetin gitu ya, kalau di kita setiap hari Rabu ya kita ya, hari Selasa kita ada sesi di tim kita, sesi Big Win. Nah, Big Win-nya itu secara pribadi apa minggu ini yang lebih baik daripada minggu sebelumnya. Secara keluarga apa, secara bisnis atau secara pekerjaan apa. Kalau dia karyawan ya, kalau owner ya bisnis apa. Dari sisi keumatan apa, ayo jangan sampai hanya fokus di pribadi, hanya fokus di bisnis, di keluarga, tapi keumatannya nggak disentuh atau lupa. Ya kan? Sementara kita hidup ini kan juga untuk bekal nanti ya, gitu, untuk bekal nanti di akhirat. Ayo apa keumatannya? Jangan sampai terlena dengan angka-angkanya juga, gitu. Kalau udah melek keuangan, gitu ya, itu bahaya. Ayo apa, gitu ya? Itu ke arah sana, gitu arahnya, sehingga kita bisa enak. Ada owner yang udah lama aku udah cukup gitu. Setiap tahun aku bisa umroh gitu ya. Setiap bulan profit, misalnya katakanlah 30 juta apoteknya gitu ya. Ya udah tiap tahun umroh, cukup aku Mas. Ya udah cukup, ya udah. Ketika pendampingan pun saya tidak akan men-challenge lebih banyak lagi kan udah cukup. Cair ya Bu profitnya, cair. Udah 30 juta udah, 40 juta udah. Bisa ya buat tabungan umroh bisa. Ya udah, selesai. Apa lagi gitu. Kecuali pengen lebih besar, pengen lebih gede lagi. Harus ada challenge-nya, harus ada milestone yang dihadapi. Nah, itu dan selalu ya investasi terbaik ya investasi ke diri kita sendiri juga salah satunya ya. Kalau orang bilang leher ke atas ya, kalau saya bilangnya ilmu lah langsung gitu ya, investasi ke ilmu. Bagaimana ilmu ini yang bisa memberikan kita pemahaman baru, hikmah baru, ide baru, eksekusi baru gitu ya. Yang mana ya itu yang harusnya kita kuatkan sehingga kita bisa bertumbuh terus, kita bisa maksimal terus. Nah, mohon doanya insya Allah di bulan Oktober ini ya berarti ya kita mulai mau ada program lagi ya setelah setahun kemarin kita alhamdulillah lancar ya izin Allah lancar di program SMK ya. Ini
Saya izin share screen ya Mas Edo, saya tak ganggu ya share screen-nya. Ini Bismillah, mohon doanya insya Allah bulan Oktober ini akan launching program baru, namun launching program lama, namun kelas baru lagi yang kami namakan program SMK ya, atau setahun melek keuangan atau sekolah melek keuangan. Nah di SMK atau sekolah melek keuangan ini sederhananya kami pengen banget bantu business owner menjadi seorang business owner sungguhnya ya, tentu dengan paham dengan runtut dan menyeluruh tentang laporan keuangan, analisanya, serta keputusan-keputusan bisnis yang bisa diambil dari laporan keuangan tersebut. Targetnya jelas ya, nggak usah muluk-muluk deh gitu ya. Program-program yang kita belajar pelan-pelan ini, kita pengen bantu business owner benar-benar tahu berapa profit sebenarnya yang boleh diambil tentunya ya, dalam tanda kutip gitu ya, sehingga bisnisnya tetap bertumbuh, profitnya juga tetap bisa berjalan, dan benar-benar nikmatin profitnya secara real. Jadi nggak cuma tahu ambil gitu, dan juga tahu realnya nggak cuma di atas kertas tanpa harus pusing paham ilmu akuntansi, karena kalau paham akuntansi saya pun bingung. Nah ini sebelumnya mau disclaimer dulu, kalau kelasnya itu bukan e-course atau nonton video gitu ya seperti yang ada di LMS kita, enggak, tapi lebih dari itu. Kalau saya bilang semi pendampingan lah mungkin ya. Nah setiap pertemuan insya Allah ada materi, ada atau borang atau worksheet yang nanti akan dikerjakan dan dikumpulkan ya sama tim kita. Kemudian ada PR juga, biasanya dikasih PR, sama tentunya ada fasilitas one-on-one konsultasi ya kalau misal ada yang belum paham, ada yang belum masih bingung dan lain-lain. Dan program ini ya kita pengen belajar keuangan lah, tapi tanpa mumet dan pusing karena materinya runtut, pelan-pelan ya, satu-satu. Tanpa mual muntah deh karena dikasih data yang banyak gitu ya, enggak, kita pelan-pelan ya. Kemudian tanpa stres karena materinya dibuat langsung ya sama praktisi, salah satunya Pak Andi juga akan sharing biasanya di pertemuan pertama, kedua, ketiga, atau pertama, kedua itu Pak Andi yang ngisi langsung gitu ya. Kemudian nggak usah khawatir juga nggak bisa eksekusi ilmunya karena udah difasilitasi one on one ya sama tim MDC juga, dan khawatir juga takut ketinggalan materinya karena misalnya ada kegiatan lain-lain yang nggak bisa ditinggal gitu ya, karena nanti ada rekamannya juga yang bisa diakses sama teman-teman di LMS kita yang udah kita siapin, dan nggak bikin deg-degan juga lah karena teman-teman akan ngerasain bahwa ngurusin bisnis itu enteng, nyaman, menyenangkan gitu. Nah investasinya juga ekonomis, insya Allah ya, dibandingkan dengan ilmu keuangan yang dipelajari karena lengkap, struktur, pelan-pelan, runtut juga, sama mudah dipelajari dan dieksekusi. Dan spesialnya apabila ada sesuatu yang bingung bisa konsultasi sama tim kami. Berapa investnya? Ya 1,2 juta buat 2 pertemuan. Kemudian kalau gabung 6 bulan nanti dapat diskon 50%. Tapi ini tolong buat hari ini aja Mas Idus ya, silakan nanti di daftar. Sorry, daftarnya bukan sama Mas Idus, daftarnya sama Mbak Caca. Mana Mbak Caca? Ada nggak Mbak Caca di sini ya? Mbak Caca hadir? Halo Mbak Caca? Wah nggak hadir ya Mbak Caca ya. Mbak Caca nggak hadir ini? Ya udah, daftarnya terserah sama siapa ya. Ini kalau teman-teman daftar 6 tahun, 6 bulan gitu ya, nanti bisa dapat diskon 50%, silakan. Daftar 3 bulan ada diskon juga. Daftar bulanan juga silakan. Tapi kalau teman-teman, Mas boleh nggak aku 3 bulan aja terus nggak lanjut? Boleh, monggo gitu ya. Karena kan ini terserah teman-teman gitu ya. Namun kalau kembali ya biasanya ke harga normal 1,2 per bulan. 2 kali pertemuan ya. Dan bayarnya setiap bulan Mas, iya. Tapi tanggal bayarnya bebas sak longgarnya. Semoga saling melonggarkan. Kurikulumnya tadi dari Mas Idus gitu ya, boleh nanti dipelajari. Silahkan buat teman-teman, semoga ini jadi wasilah ya buat teman-teman belajar gitu ya, karena jadi enak. Mungkin di sini ada siapa ya member lama SMK ya yang saya kenal ya, yang hadir di sini ya. Ada member lama di sini yang mungkin bisa sharing-sharing dari program SMK ini, beneran dibikin melek nggak sih? Kan sekolah melek keuangan, beneran bikin melek nggak gitu ya? Mbak Emi mungkin ya, ada nggak Mbak Emi di sini ya? Halo Mbak Emi, Assalamualaikum. Salam. Wah, ini habis datangin apoteknya, keren banget loh apoteknya teman-teman ya. Ini keren banget. Mbak Emi, halo. Ini di mana? Di apotek atau sudah pulang ke rumah? Ini di Semarang. Oh iya, ya, siap. Mbak, boleh dong cerita Mbak, ini SMK Sekolah Melek Keuangan beneran bikin melek nggak sih Mbak setahun kemarin ya? Setahun ya berarti ya, angkatannya Mbak Emi belajarnya ya? Tahun. Gimana Mbak? Kalau awal bikin pusing. karena kan kita
anak farmasi ya, anak Heeh. kita beda banget lah. Kan. Tapi kan alhamdulillah sih lama-lama bikin kita tahu oh ternyata gini ya. Ternyata Heeh. kita nggak bisa nih seenaknya ngambil uang. Ternyata Heeh. begini ya hitungannya. Ternyata kalau pengadaan sama pelunasan itu ada tekniknya ya. Kayak gitu. Yang Baik. paling enak ya pas kelas pajaknya itu juga kan. Jadi paham ya selama ini mungkin kita manut sama orang pajak ya. Jadi paham. Oh ternyata kayak gini ya pajak. Oke. Oke, ya, luar biasa lebih ya. lebih terbuka sih kalau awal-awalnya sih memang bikin apa sih ini istilah ini apa sih ya gitu kan karena kita anak farmasi kan Benar. tapi alhamdulillah lebih melek sih jadi walaupun kelasnya malam tapi nggak bikin ngantuk tapi bikin tambah melek. Wih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, ini ya. Ini luar biasa nih. Terima kasih Mbak Emi, Ya lancar sama-sama yang di ya, Semarang kegiatannya, kemudian pulang nanti ke Tegal juga ya. sampai insya Allah sehat-sehat semua, gitu, Mbak. Amin amin. Amin, amin. Ini ya, siapa lagi yang saya tahu aja deh. Ini ada Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Ini Mbak Rini nih Iya, kelas Mas. 2 ya, Mbak Rini ya. Saya lupa. Aku baru ikut Februari sih, Mas. Tapi Wih, alhamdulillah melek, gimana Mas. Mbak? Gimana Iya, gimana? alhamdulillah dengan ikutnya SMK itu aku jadi melek. Apalagi ngurus 3 apotik ya, gitu. Nggak mudah lah kalau aku bilang. Oke. Yang tadinya 14 tahun vakum nggak punya laporan keuangan, mau nggak mau dipaksa harus punya gitu. Karena untuk menentukan langkah-langkah ke depannya gimana. Jangan sampai apotik yang baru bisa membuat kolaps yang apotik pertama gitu. Itu sih Mas. Langkah bisnis, langkah apa namanya mengambil keputusan ya supaya kita tetap profitnya besar. Apa istilahnya langkah-langkahnya intinya mah tepat lah Mas, melihat dari laporan keuangan itu. Aja sih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap, Mbak Rini ini keren banget teman-teman. Ya, saya aja sampai terwow-wow sama Mbak Rini ya. Belajarnya itu ya benar-benar nyatet. Oh enggak, yang nyatet beneran nyatet ya Mbak Rini ya. Ditulis di kertas nyatet beneran nyatet. Itu saya, wih, ini keren sih, ini keren banget saya bilang. Ini insya Allah Mbak Rini mudah-mudahan Mbak Bismillah ya dengan tambah melek keuangannya bisa bisnisnya 3 bisa jadi 6, 9, 12, 100, 200 ya Mbak Bismillah ya. Makin kuat fondasi keuangannya, fondasi bisnisnya juga. Bismillah membesar Mbak Rini guys. Amin. Ya itu mungkin dari saya teman-teman. Mudah-mudahan sesi sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Siapa yang dapat manfaat sore hari ini? Ya, terima kasih juga buat Mbak Emi dan juga Mbak Rini yang udah berkenan sharing ya bagaimana pengalamannya memahami keuangan dengan mudah, bisa melek gitu ya. Mudah-mudahan jadi wasilah juga buat teman-teman kalau yang pengen ikut silahkan nanti klaimnya sama Mbak Caca atau sama Mas Idus silahkan ya. Mudah-mudahan bisa sukses bareng, bertumbuh bareng juga kita semua. Oke, terima kasih. Itu dari saya kembalikan ke Mas Idus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aidil. Makin melek ya teman-teman itu. Silakan join setahun, sekolah melek keuangan. Mau Mbak Caca, lewat Mbak Caca, monggo lewat saya, silakan. Untuk detailnya nanti materi dan penjadwalannya nanti saya kirimkan ya setelah MBC Forum ini. Saya kirimkan supaya dapat voucher juga tadi gitu loh. Gitu ya teman-teman. Luar biasa, masih bertahan 45 orang. Thank you banget Bunda Emi, Bu Rini juga lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan ambil profitnya, cering-ceringnya, naikin omsetnya juga semuanya teman-teman yang berproses hari ini. Saya doakan lancar, mudah, sesuai atau on the track ya, gitu diberikan keberkahan juga. Tuh, terus Masuki Sherlock Mas. Jadi tolong Sherlock ya, siapa tahu nanti di jalur insya Allah kalau rezeki ya kami bisa mampir, kalau enggak ya semoga direzekikan gitu ya. Terima kasih semuanya teman-teman, saya harap dapat banyak pelajaran, makin melek,
makin melek. Kalau ada pertanyaan atau pengen diskusi one on one, pengen private sharing, monggo silakan japri saya. Ini buat teman-teman yang belum punya nomor saya ya, 082398920360, monggo japri saya layani 24 jam buat teman-teman. Mau bahas apapun silakan, keuangan saya bisa banget, atau di luar keuangan monggo silakan. Terus saya bisa ngajak tim ahlinya belajar bisnis apotek yang expert sekali. Gitu ya. Saya cukupkan sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Yadir sekali lagi sudah mampir ke MDC Forum dari tengah kesibukannya dan baru sampai dari tadi malam 5 hari loh membersamai kita semua. Semoga teman-teman dapat berkahnya, dimudahkan, dilancarkan rencana-rencananya. Kalau mau belajar, Allah lancarkan, mudahkan, semuanya dilonggarkan. Itu saya Mas Idus serta tim operasional serta Mas Edil izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, Kuning, Bunda Ning Jakarta, Pak Erwin, Mbak Aisyah Semarang. Terima kasih. Terima kasih Mas Idus. Sama-sama Bu El, Pak Asep, Bu Desi, Pak Dodi, terima kasih. Bunda Emi, Bu Terima Fangci, kasih. Bali. Sami-sami. Bu Diah Palupi Semarang, Pak Sugiarto, terima kasih. Mbak Rini Bantul, terima kasih. Mbak Orin Padang, terima kasih. CVP Kalimantan, thank you. Pak Trio, nggak ketemu Pak Trio. Pak Iwan Semarang, terima kasih. Jazakallahu khairan, Ciron, Erwin. Bu Isti, ya Bu Isti, gimana kabarnya? Pak Acep, sama-sama Pak Acep, Pak Anto, tunggu Pak Andi, Pak Anto. Mbak Ima, terima kasih ya semuanya ya, izin pamit.